Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan penciptaan dan eksploitasi kekayaan intelektual, keterampilan kreatif, dan bakat manusia untuk menghasilkan kekayaan dan pekerjaan. Bidang-bidang utama dalam ekonomi kreatif mencakup seni pertunjukan, media, arsitektur, desain mode, permainan video, periklanan, penerbitan, serta sektor-sektor kreatif lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya budaya, kreativitas, dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai sektor yang bersifat tambahan atau hiburan. Ekonomi kreatif tidak hanya berfokus pada penciptaan produk fisik, tetapi juga pada produk-produk imaterial seperti karya seni, desain, musik, film, dan konten digital lainnya. Selain menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi kreatif juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat identitas budaya, dan mempromosikan pertukaran budaya antar masyarakat. Dan kata lain, ekonomi kreatif mencoba menggabungkan aspek ekonomi dan budaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jenis-jenis ekonomi kreatif yang pertama yaitu seni pertunjukan, termasuk teater, musik, tari, dan pertunjukan seni lainnya. Yang kedua, media dan hiburan. Contohnya, industri media seperti film, televisi, dan radio. Industri hiburan lainnya seperti video game dan permainan daring. Yang ketiga, arsitektur. Merupakan bidang yang mencakup perencanaan, desain, dan pembangunan struktur fisik seperti pembangunan tanaman kota, dan infrastruktur lainnya. Yang keempat yaitu desain, meliputi desain grafis, desain produk, desain mode, dan desain interior. Yang kelima, penerbitan, industri penerbitan buku, majalah, dan media cetak lainnya. Yang keenam, teknologi kreatif, meliputi pengembangan perangkat lunak, aplikasi, dan teknologi lainnya yang berfokus pada kreativitas dan inovasi. Yang keenam yaitu fashion atau mode. Industri fashion meliputi desain, produksi, dan penjualan pakaian, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Yang kedelapan yaitu kuliner. Industri kuliner mencakup restoran, kafe, perhotelan, serta produk-produk makanan dan minuman. Yang kesembilan, periklanan dan pemasaran. Industri yang berfokus pada pembuatan dan distribusi pesan iklan dan pemasaran untuk merek dan produk. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kreativitas digital, meliputi produksi dan distribusi konten digital seperti video, podcast, musik digital, dan karya seni digital. Ciri-ciri ekonomi kreatif yang pertama, interseksi antara budaya dan bisnis. Ekonomi kreatif menggabungkan aspek-aspek budaya dengan aspek bisnis, yang berarti menghasilkan produk dan layanan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai kreatif. Yang kedua, fleksibilitas dan dinamisme. Industri kreatif seringkali sangat dinamis dan responsif terhadap perubahan tren, selera konsumen, dan perkembangan teknologi. Hal ini memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang baru. Yang ketiga, kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi antara individu, perusahaan, dan organisasi kreatif seringkali merupakan bagian integral dari ekonomi kreatif. Keterlibatan dalam jaringan dan kemitraan dapat meningkatkan akses ke sumber daya, modal, dan peluang baru. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Salah satu ciri paling mencolok dalam ekonomi kreatif adalah fokus utamanya pada kreativitas dan inovasi. Industri ini didorong oleh ide-ide baru, konsep-konsep unik, dan pendekatan inovatif dalam menciptakan produk dan layanan. Yang kelima yaitu penciptaan kekayaan intelektual, yaitu ekonomi kreatif seringkali berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan, dan eksploitasi kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. Yang ini mencakup hak atas karya seni, desain, musik, dan inovasi teknologi. Studi kasus yang berjudul Pengembangan Kawasan Kreatif di Kota Semarang.
Latar belakang Kota Semarang adalah kota salah satu di Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Namun sektor ekonomi kreatif di Kota Semarang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat identitas budaya kota. Tujuan studi kasus. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengeksplorasi potensi pengembangan kawasan kreatif di Kota Semarang serta untuk mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memanfaatkan potensi ini. Metode. Studi ini menggunakan metode kombinasi antara survei terhadap pelaku industri kreatif, wawancara dengan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintahan daerah, pengusaha lokal, dan akademisi, serta tinjauan literatur tentang pengembangan kawasan kreatif. Hasil studi kasus yang pertama yaitu potensi budaya dan sejarah. Analisis menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, termasuk bangunan bersejarah, tradisi lokal, dan seni rupa tradisional. Yang kedua yaitu identifikasi lokasi strategis. Identifikasi lokasi strategis yang dapat dijadikan kawasan kreatif seperti kawasan tua Kota Lama, kawasan Sungai Banjir Kanal Barat, dan kawasan pesisir. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan pemerintahan dan swasta. Perlu adanya kemitraan antara pemerintahan daerah, pengusaha lokal, dan lembaga pendidikan untuk mendukung pengembangan kawasan kreatif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang merujuk pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan penciptaan dan eksploitasi kekayaan intelektual, keterampilan kreatif, dan bakat manusia untuk menghasilkan kekayaan dan pekerjaan. Bidang-bidang utama dalam ekonomi kreatif mencakup seperti seni pertunjukan, media, arsitektur, desain, mode, permainan video, periklanan, penerbitan, serta sektor-sektor kreatif lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya budaya, kreativitas, dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai sektor yang bersifat tambahan atau hiburan. Jenis-jenis ekonomi kreatif meliputi seni pertunjukan, desain, dan media atau hiburan, serta adapun ciri-ciri ekonomi kreatif meliputi interseksi antara budaya dan bisnis, fleksibilitas dan dinamisme, serta kolaborasi jaringan studi yang menyoroti potensi besar ekonomi kreatif di Kota Semarang dan menawarkan pandangan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan potensi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di kota, serta memperkuat identitas budaya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintahan, pengusaha lokal, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi budaya yang kaya serta mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang diidentifikasi dalam studi kasus tersebut, Kota Semarang memiliki potensi untuk menjadi ekonomi kreatif yang berkembang dan berkelanjutan.